Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini saya berikan catatan untuk identitas trigonometri. Jadi ini trigonometri yang bisa kita gunakan pada soal-soal limit fungsi trigonometri, gitu kan. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini sudah ada tan, sudah ada sin, maka kita bisa langsung memasukkan atau membagi soal sin per tannya ya, seperti materi sebelumnya bahwa sin AX per BX sama dengan A per B. Nah, tan AX per tan BX sama dengan A per B. Jadi sama ya, mau dia sin ataupun tan, maka lihat pada si X-nya ini aja. Jadi di sini ada dua fungsi, pertama fungsi 3X, yang kedua fungsi tan 4X. Yang di bawah juga ada dua fungsi. Ini salah tulis ya. Oke. Yang pertama fungsi sin, ini kan sin kuadrat 2x, berarti sinnya ada 2. Jadi kita bisa masukkan menjadi dua fungsi. Jadi kita bagi dulu seperti ini. Limit x menuju 0 pada 3x per 2 sin 2x. Nah, kita pisahkan biar mempermudah dalam perhitungan. Nah, tan 3x ini sin 2x. Kenapa enggak 2 sin 2x? Karena 2-nya cuma 1. Jadi 2 di sini sebagai konstanta. Nah, ingat pada sifat-sifat dari limit, kalau ada konstanta di sini bisa kita keluarkan. Jadi bentuknya sama dengan limit x menuju 0. Nah, ini karena dia 2-nya di bawah, jadi kita buat setengah. 3x per sin 2x kali tan 4x per sin 2x. Nah, ini kan udah bentuk seperti ini. Jadi mudah. Kalau 3x per sin 2x itu jadi 3 per 2. Lihat aja nih koefisien depannya ya. Nah, tan 4x per sin 2x ini menjadi 4 per 2. Maka setengah dikali 3 per 2 dikali 4 per 2. Jadi hasilnya sama dengan 1 kali 3, 3 kali 4, 12 per 2 kali 2 kali 2, 8. Ini sama-sama kita bagi 4 menjadi 3 per 2. Oke ya, kalau bentuknya udah seperti ini, udah bisa kita langsung selesaikan dengan limitnya. Jadi lebih mudah. Nah, ini juga bisa kita buat gini. Limit di sini, limit x menuju 0. Kalau sifat yang sebelumnya kan ada yang kali ya. Ini sebagai fx, misalnya ini sebagai gx. Kalau misalnya saya tuliskan ini sebagai fx. Nah, ini sebagai gx. Nah, ini sebagai k. Maka kan bisa kita pisahkan. K jadi limit x menuju 0 dari si fx dikali limit x menuju 0 dari si gx. Oke ya. Kita ke soal berikutnya. Oke, ini soal selanjutnya. Nah, perhatikan. Di sini kan cuma ada tan sama fungsi x ya. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, sama seperti nomor 1, kita langsung ke limitnya aja. Tapi kalau misalnya dia bentuknya bukan tan atau bukan sin, maka kita coba ke penjabaran dari trigonometri ini. Dari rumus-rumus trigonometri ini, cari misalnya kayak cos. Cari ubah supaya dia jadi sin, atau kayak kotangen ubah jadi tangen. Jadi dia lihat tan sama si sin aja. Kalau udah tan atau sin, ya udah, kita nggak perlu mengubahnya ke bentuk-bentuk dari trigonometri. Jadi ini langsung aja ya saya masukkan. Jadi limit x menuju 0. Nah, lihat nih, di atas cuman ada 1 persamaan, di bawah ada 2, tapi di bawah ini bentuk tambah. Nah, ada nggak yang kita bisa kerjakan dari yang di bawah? Bisa. Kita keluarkan ya nilai x-nya, maka ini tetap tan x. Kita keluarkan x, jadi tinggal x karena x kuadrat, sisa di dalamnya jadi x ditambah 2. Nah, ini kan udah bentuk kali ya. Ini udah bentuk kali, nggak tambah lagi. Yang atas bentuk tan x, yang bawah x kali x tambah 2. Nah, ini kalau misalnya saya pecahkan menjadi 2 bagian, misalnya gini. Tan x per x
dikali 1 per X tambah 2. Boleh nggak? Boleh ya, karena udah berbentuk kali. Maka ini hasilnya tan X per X itu sama dengan 1. Nah, tinggallah si ini kan udah jadi 1, tan X per X udah jadi 1. Tinggallah ini, limit X menuju 0 dari 1 per X tambah 2, kita masukkan langsung substitusikan si X ini menjadi 0. Jadi 1 per 0 tambah 2, 1 per 2. Maka saya buat tan X per X itu kan 1 tadi ya. Ini kita pisah dulu biar mungkin lebih mudah jadinya ya. Ini kan udah jadi dua fungsi ya. Maka saya coba pisahkan. Limit X menuju 0 dari tan X per X kali limit X menuju 0 dari 1 per X tambah 2. Nah, ini kan lebih mudah ya kita untuk menentukan. Jadi tan limit X menuju 0 ini menuju 0, 1, 2, 3, 4, 5 bebas ya. Menujunya ini berapa? Ini A, maka ini jadi tan X per X sama dengan 1. Dia akan tetap 1. Sama kalau misalnya X menuju 2 dari tan X per X, dia akan tetap menghasilkan 1. Limit X menuju 9 dari tan X per X, tetap dia jadi 1. Oke ya. Ini 1 dikali, ini limitnya tadi X-nya kita substitusikan menjadi 0, berarti 0 tambah 2, 2, jadi 1 per 2. 1 dikali 1 per 2, hasilnya 1 per 2. Oke, sampai sini bisa paham ya bentuk-bentuknya. Jadi nggak usah langsung pusing, kita lihat dulu dari bentuk si fungsinya tadi. Kalau dia tan, sin aja, kita bisa langsung menjabarkannya bentuknya seperti ini. Tapi kalau dia ada cos atau kotangen atau bentuk lain selain tan, sin, kita pakai rumus, ubah ke rumus pada trigonometri. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, perhatikan soal berikut. Jadi ini ada X kuadrat tambah sin X tan X per 1 dikurang cos 2X. Lihat nih, ada bentuk cos ya. Maka lihat cos 2X ini bisa kita ubah ke sin, itu bentuk rumusnya seperti apa. Jadi lihat pada catatan di sini ada cos 2X, atau di sini cos 2A ya. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua, 2 cos kuadrat A dikurang 1. Yang ketiga, 1 kurang 2 sin kuadrat A. Jadi pada materi trigonometri kemarin kita sudah menjabarkan tentang ini ya. Cuman mungkin beberapa ada yang belum terjabarkan. Tapi bentuk-bentuk seperti ini mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Jadi ini kan A, karena pada soal kita X, maka kita ubah X. Nah, kalau pada bentuk yang pertama nggak bisa kita masukin. Kenapa? Karena balik lagi ada si cos. Bentuk kedua apalagi kan, dia akan tetap menjadi si cos. Nah, kita pakai bentuk yang ketiga ini. Kenapa? Karena kita mau cari ke bentuk dia jadi sin. Oke ya. Nah, maka ini 1 kurang 2 sin 2X. Nah, yang diminta pada soal ini 1 kurang cos 2X. Maka kita bisa pindahkan. Nih, saya buat seperti ini. Cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, ini bisa kita ubah. Ini kan 1 kurang cos 2X, berarti cos 2X kita pindahi ke kanan. 1 kurang cos 2X. Nah, sin kuadrat X-nya kita pindahi ke kiri. Nah, sini bentuknya negatif, maka ke kiri akan menjadi positif. Berarti 2 sin kuadrat X. Jadi 1 kurang cos 2X sama dengan 2 sin kuadrat X. Nah, kita masukkan dalam soal. Jadi limit X menuju 0, atas biarin aja dulu karena bentuknya udah sin tan ya. Sin X tan X per, ini pernya agak kurang bagus. Oke, per 2 sin kuadrat X. Nah, ini perhatikan. Di sini ada tanda tambah. Maka kita harus memisahkan keduanya menjadi dua fungsi.
ya, fungsi yang sini dan fungsi setelah tambah. Jadi saya akan jabarkan. Ini jadi limit x menuju 0. Nah, ini x kuadrat. Kalau per tetap ya, sama kayak gini. A tambah B per C. Ini akan sama dengan A per C tambah B per C. Jadi ini tetap 2 sin kuadrat x. Nah, karena 2 ini berbentuk konstanta ya, 2 kita keluari aja dulu biar untuk mempermudah. Oke. Ini jadi 1/2. Kenapa saya keluarkan? Karena dia konstanta. Nanti di sini juga jadi 2 sin kuadrat x ya. Padahal dia satu bentuk angka 2-nya. Jadi saya keluarkan dulu biar mempermudahnya. Ditambah sin x tan x per sin kuadrat x. Oke, di sini terpecah menjadi 2 ya. Nah, saya buat ini menjadi, saya misalkan ini si fx dan ini si gx. Kalau kita pisahkan lagi bentuk limitnya akan lebih mudah. Jadi ini limit x menuju 0 pada si yang pertama ini x kuadrat per sin kuadrat x ditambah limit x menuju 0 pada sin x tan x per sin kuadrat x. Nah, ini bisa dipecah lagi. Bisa. Kenapa? Karena lihat ini x-nya kuadrat. Di sini sin kuadrat x. Jadi nanti x per sin x dikali x per sin x biar dia jadi 1. Karena sin x per x sama dengan 1 atau x per sin x sama dengan 1. Nah, ini sama seperti yang sebelah sini juga, sin x per, ini kan ada 2 ya, dua fungsi sin x dan tan x. Di sini juga ada 2 fungsi, sin x dan sin x. Jadi bisa kita pecah lagi. Limit x menuju 0 dari x per sin kuadrat x dikali x per sin kuadrat x ditambah limit x menuju 0 dari sin x per sin x dikali tan x per sin x. Oke ya, ini sama dengan, nah lihat nih, x, oh ini kuadratnya udah hilang, sorry ya, karena kita udah memecahnya. Ini x per sin x 1, x per sin x 1, berarti 1 kali 1 jadi 1. Berarti ini 1 kali 1 ditambah sin x per sin x menjadi 1. Oke. Nah, tan x per sin x juga 1. Tan x per sin x 1, sin x per tan x juga 1. Oke ya. Ini kali 1, maka setengah. Ini kan 1 kali 1 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Setengah kali 2 sama dengan 1. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Kita ke soal selanjutnya. Oke, bentuk soalnya seperti ini ya. Nah, sini ada sin x tambah sin 3x. Jadi di sini ada sin A tambah sin B gitu ya. Rumus sin A tambah sin B, maka jadi 2 sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Nih, sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B cos setengah A kurang B. Cos setengah A kurang B. Nah, di bawah ada soal cos X. Maka kita nggak perlu mengubah cosnya dulu ya. Jadi kita ubah bentuk ini. Karena di sini ada cos, nanti bisa kita coret. Oke, nih saya coba masukkan dulu. Kita ubah jadi limit x menuju 0. Nah, sin A-nya x ini sebagai A dan 3x ini sebagai B. Berarti bisa kita tuliskan menjadi 2 sin setengah A tambah B. A-nya x, B-nya 3x. Berarti x tambah 3x sama dengan 4x. Atau saya jabarin dulu. X tambah 3x. Oke ya. Baru cos setengah x kurang 3x. Oke ya. Ini jelek banget. Per
X cos X. Oke, nah ini kita coba jabarkan dulu. 2 sin setengah X tambah 3X 4X cos setengah X kurang 3X min 2X. Nah, min itu bisa kita pindahi ke depan, X cos X. Oke, di sini terlihat ada konstanta 2, kita keluarkan 2. Tapi karena di sini ada min, kita keluarkan jadi min 2 ya. Min 2. Limit X menuju 0 dari sin setengah kali 4X. Jadi 2X. 2X cos setengah kali 2X. Jadi cos X per X cos X. Nah, ini terlihat dia udah sama, di sini ada cos X, di sini ada cos X. Kalau seandainya misalnya beda gitu kan, cosnya misalnya sini cos 2X, ini cos X, maka cos 2X ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang ada di sini untuk mempermudahnya, sehingga bisa dicoret. Oke ya. Nah, ini bisa kita coret. Berarti min 2 limit X menuju 0 dari sin 2X per X. Nah, ini udah mudah banget ya. Tinggal kita masukkan aja sin 2X kurang X sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya min 2 kali 2 sama dengan min 4. Oke ya, sampai sini bisa paham? Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya bentuknya seperti ini. Perhatikan di sini cuma ada cos kuadrat X kurang 1 sama bentuk fungsi kuadrat ya. Jadi ini nanti kita bisa cari faktor-faktornya. Nah, ini kita ubah dulu. Lihat, ini kan X kurang 1. Kalau soal-soal sebelumnya dia hanya X atau 2X, 3X gitu ya. Nah, karena ini X kurang 1, ini kita bisa misalkan menjadi si A. Ini kan A ya. Maka kita misalkan menjadi si A. Ingat rumus identitas kemarin, dimana sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 gitu kan. Maka cos kuadrat X dikurang 1 sama dengan sin kuadrat X. Kenapa saya nggak pakai yang ini? Ini kan ada 2 cos kuadrat X. Karena kalau kita pakai ini, dia balik lagi kemari. Cos 2A. Cos 2A ya. Di sini cos 2 cos kuadrat A dikurang 1. Dia balik menjadi cos 2A. Dia balik menjadi si cos lagi. Maka kita harus mencari gimana caranya. Atau cari rumus trigononya supaya dia menjadi sin. Oke. Nah, kita dapat pada rumus identitas trigono seperti ini, hasilnya jadi sin kuadrat X. Oke, yang bawah kita bisa membaginya dengan 4. Nah, ini jadi limit X menuju 0, yang atas sudah menjadi sin kuadrat X ya. Yang bawah jadi X kuadrat kurang 8 bagi 4, 2X tambah 1. Sebenarnya kalau kita langsung faktorkan juga bisa, cuman ini untuk mempermudah saja. Maka limit X menuju 0 dari sin kuadrat X per, nah ini kita cari faktornya berapa. Oke, perhatikan di sini negatif, di sini positif. Supaya hasilnya di sini kalinya positif dan penjumlahannya negatif, maka kedua-duanya harus bernilai negatif supaya nanti bisa dapat di sini negatif tambah negatif, hasilnya kembali negatif ya kan. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif, ini kali ini jumlah. Maka yang memungkinkan adalah 1 dengan 1. Min 1 tambah min 1 min 2. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Min 1 min 1. Nah, lihat di sini sudah ada 2 ya, 2 terbagi atas 2 fungsi, X kurang 1, X kurang 1. Nah, sini juga 2. Sin kuadrat X kan bisa jadi pecah sin X, sin X. Maka saya akan memecahkannya. Limit X menuju 0 dari sin X per salah. X kurang 1. Satu lagi juga kita bisa buat limit X menuju 0 dari sin X per X kurang 1. Ini salah ya. Bukan X tapi X kurang 1 karena tadi sepakatnya nih jadi si A. Ketika si A ini X kurang 1, maka di sini X kurang 1 juga ya.
Jadi saya salah menulis. Oke. Nah, kalau ketika di sininya 3, maka di sini jadi 3x ya. Ini misalnya 3x, di sini juga jadi 3x, di sini 4x, maka di sini juga 4x, karena di sini x kurang 1, maka di sini juga x kurang 1. Kalau di sini x, maka di sini kan juga x ya. X. Oke ya. Disamain ke bentuknya ya. Oke, tadi saya salah tulis. Nah, sini sin x kurang 1, maka bawahnya juga harus sama untuk menjadi 1, karena sin x per x sama dengan 1. Jadi sin x kurang 1 per x kurang 1 juga 1. Tapi kalau misalnya di sini sin x kurang 1 di bawahnya di bawahnya x kurang 2, ini nggak bisa jadi 1. Atau dia harus dikeluarkannya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke ya. Nah, ini sama dengan 1, yang sini juga 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, kita ke soal selanjutnya. Saya punya soal seperti ini. Oke, saya punya soal seperti ini, dimana sini bentuknya trigono dan ini bentuk limit pada aljabar biasa ya. Jadi kita cari berapa hasil ini dan berapa hasil yang ini, kemudian kita jumlahkan. Nah, saya coba selesaikan yang ini dulu. Kenapa? Biar mempermudah dalam perhitungan baru selanjutnya kemari ya. Karena ini kan udah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, saya buat yang n. Berarti limit x menuju 2, 1 per x kurang 2 dikurang 4 per x kuadrat kurang 4. Nah, ini kita samakan penyebutnya, berarti limit x menuju 2 per x kurang 2, x tambah 2. Nah, ini kan sama dengan gini ya. Nah, ini kan sama dengan x kurang 2, x tambah 2. Karena yang di sini udah x kurang 2, berarti kita cuman membuat yang ini. Oke ya, berarti ini dibagi dengan ini, jadi tinggal x tambah 2. Kalikan 1, berarti x tambah 2 kali 1 tetap x tambah 2. Ini sama kayak misalnya gini. A per B dikurang C per BD lah, BD. Nah, ini kan sama kan dengan BD. Ini dibagi ini, berarti tinggal si D. D itu dikali A, berarti AD dikurang. Nah, ini kemari tetap ya, berarti tinggal C1 kan, 1 kali C. Sama seperti soal yang ini. Jadi ini kita kurangkan dengan 4. Kita gabungnya aja. Kurang dengan 4. Kenapa? Karena bentuk penyebutnya udah sama. Ini menjadi 1 kali 4 maka sama dengan limit x menuju 2. Ini jadi x tambah 2 kurang 4 min 2 per x kurang 2, x tambah 2. Ada yang bisa kita coret? Ada ya. Ini berarti jadi tinggal limit x menuju 2 seper x tambah 2. Ini sama dengan x-nya kita substitusikan menjadi 2, berarti 1 per 4. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Oke, ini sebagai n ya. Tadi ini sebagai n. Nah, sekarang kita mau cari si m pada si limit trigonometri. Oke, saya tulis ulang soalnya. X menuju 0 dari cos x kurang 1 per cos 2x kurang 1. Nah, perhatikan. Di sini kan ada rumus 1 kurang cos AX sama dengan 2 sin kuadrat kali setengah AX. Karena di sini X-nya 1 gitu kan, A-nya 1, maka di sini A-nya juga jadi 1 karena ini kan cuman cos X. Maka 1 kurang cos X sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Cuman di sini kan terbalik ya. Cos kurang 1, maka ini jadi min. Ini kita kalikan dengan min kan jadi min kan. Cosnya jadi positif, ini jadi min 1. Min 1 tambah cos X sama dengan min 2 sin kuadrat setengah X. Oke, nah yang bawah sekarang cos 2x kurang 1 kita pakai yang ini. Cos 2x ini rumus ketiga sama seperti tadi. Jadi cos 2x kurang 1, satunya ini kita pindahin kemari, jadi ini min 2 sin kuadrat X. Nah, sekarang kita coba masukkan rumus tadi. Berarti ini jadi min 2 sin kuadrat setengah X per ininya jadi min 2
sin kuadrat X. Oke ya. Nah, di sini sama-sama kuadrat. Sama-sama kuadrat berarti kita bisa memecah menjadi dua bentuk fungsi. Jadi sini limit X menuju 0. Oke, min 2 min 2. Konstantanya min 2 per min 2 akan habis. Nah, sin setengah X per sin X. Yang satu lagi dikalikan dengan limit X menuju 0 dari sin setengah X per sin X. Nah, ini akan sama dengan sin X per sin X kan 1. Berarti sin setengah X per X sama dengan setengah. Sama juga, berarti setengah dikali setengah 1/4. Berarti M-nya 1/4. Nah, kita disuruh ngejumlah ini M dengan N. Karena M sama N sama, jadi N sama tambah M tambah M. Oh, terbalik ya. Soalnya M tambah N. M tambah N sama dengan 1/4 tambah 1/4. Ini jadi 2/4 atau setengah. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Kita ke soal berikutnya. Oke, bentuk soalnya seperti sini. Di sini udah ada sin ya, langsung bentuk sin, berarti kita nggak memerlukan ini dulu gitu, itu ini lagi. Jadi harus kita coba selesaikan. Kita jabarkan ya. Kita cari penyederhanaannya, maka langsung aja ya. Limit X menuju 1. Yang atas kita biarkan dulu. Kita coba cari penjabaran untuk yang B. B. Misalnya penyebut. Ini X kurang 1, X tambah 2. Ini kan bentuknya kuadrat ya. Berarti kita bisa nulis sekali lagi. Ini menjadi X kurang 1, X tambah 2. Lihat, ada yang bisa kita coret, ada ya. Ini 1 kita coret, berarti limit X menuju 1 gitu. Ini X kurang 3 sin X kurang 1. Nah, ini bentuknya kan di bawah ada 3 fungsi. 1, fungsi kedua, fungsi ketiga. Karena ini sama dengan ini, kita bisa buat jadi fungsi, jadi kita kuadratkan ya. Berarti X tambah 2 kuadrat X kurang 1. Nah, ini udah terlihat, kita bisa memisahkan menjadi 2 fungsi. Nah, ini kan sinnya X kurang 1. Di sini ada X kurang 1. Ini udah bisa ya menjadi 1. Sin X kurang 1 per X kurang 1 menjadi 1. Sekarang tinggal kita mencari fungsi yang ini. Nah, ini saya misalkan dulu. Ini sebagai fungsi fx. Dan ini sebagai fungsi gx. Kita pisahkan supaya kita bisa mudah. Karena ini ada 2 jenis fungsi, satu fungsi aljabar biasa, yang satu lagi fungsi trigonometri. Jadi limit X menuju 1 dari X kurang 3 per X tambah 2 kuadrat dikali limit X menuju 1 dari sin X kurang 1 per X kurang 1. Nah, yang sebelah sini kan jadi 1 ya. Kenapa mau X menuju 1, X menuju 0, menuju 3, 4 sama, dia hasilnya tetap 1. Oke, ini berarti kita tinggal substitusikan. 1 kurang 3 min 2, 1 tambah 2 3 kuadrat 9. Oke ya, saya coba dulu masukkan 1 kurang 3 per 1 tambah 2 kuadrat dikali 1 ya. Di sini kan udah jadi, yang sebelah sini udah jadi 1, maka saya buat 1 terus sama dengan jadi min 2 per 1 tambah 2 3 kuadrat berarti 9. Min 2 per 9 dikali 1 tetap segini ya. Oke, sampai di sini saja. Semoga contoh-contoh ini bisa dipahami dan bisa diaplikasikan pada soal-soal yang akan saya berikan. Dan semoga fungsi trigonometri ini bisa dimengerti dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.